Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Masjid Cengho beserta anggotanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Juru Kamera. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan pengajian rutinitas kita sebagaimana biasanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Sehat itu mahal harganya. Kalau sehat semuanya enak, makan enak, Bu ya, tidur pun nyenyak, sampai berkeruh kalau sehat itu dah. Apalagi ibadah pun enak. Orang ibadahnya sakit dan sehat beda. Kalau sehat ibadahnya sempurna, tegaknya lurus. Orang beribadah itu kan kalau dia semayang tegak lurus, rukuknya bagus. Tapi kalau ditimpa sakit, taruhlah sakit pinggang, biasanya tangan satunya ke dengkul, satunya micit ke belakang, ya dah. Itu jadi kayak teko, itu sudah sakit ya. Tapi pergunakanlah waktu sehat kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Tapi dalam beribadah kita tidak boleh kendor, apalagi terutama sholat ya, tidak boleh kendor. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan. Bagi yang sehat, sholatnya harus berdiri, tidak boleh duduk. Kalau duduk tidak sah sholatnya bagi yang sehat. Tapi bagi yang sakit boleh dia duduk. Tak mampu duduk, dia boleh berbaring. Tidak mampu juga dia berbaring lantang. Tidak mampu juga pakai isyarat, kedip-kedip mata. Oh ini itu. Tidak mampu juga, baru kita sholatkan, sembahyangkan. Artinya alias meninggal gitu kan. Tegak dah bisa, duduk dah bisa, berbaring dah bisa, ngedip mata pun bisa, baru tengok matanya. Kalau dilihat matanya lah kelabu, itu dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sembahyanglah kita sebelum mata kita dilihat orang lain. Kalau ada bukanya, tidak ada kesempatan lagi untuk sholat. Menangis, merintih kita kepada Allah, minta kita diperpanjang umur kita untuk sholat, untuk beribadah, tidak mungkin terjadi. Itu dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, tundahlah ya Allah kematianku sebentar saja. Itu dikala kita mau meninggal, Bu. Merintih kita kepada Allah, minta diperpanjang umur kita sebentar saja ya Allah. Kalau engkau perpanjang umurku, fa asaddaka wa akum minas sholihin, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh ini berat ya, berat ya. Soleh itu janji kita ketika nyawa kita sudah berada di tenggorokan. Kalau nyawa kita sudah sampai di tenggorokan, pintu taubat sudah tertutup.
tertutup. Dan lagi pintu taubat itulah ditutup oleh Allah. Maka ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat, itu bertahap-tahap. Ada kesempatan untuk bertobat. Tarik pertama sampai ke dengkul. Orang meninggal itu mau meninggal, kalau dirasa kakinya sudah dingin, itu ditunggulah. Tidak lama lagi, dah. Gangtang kakinya dingin, sudah. Badannya panas, tangan panas, tapi kakinya sudah dingin, tidak merasukan lagi. Itu nyawanya sudah ditarik oleh malaikat. Maka malaikat menyuruh bertobatlah, bertobatlah kamu kepada Allah. Ada kesempatan untuk bertobat. Seru. Tidak mampu juga bertobat, ditarik lagi sampai ke pusat nyawanya. Badan kita, perut kita, tidak ada lagi bernyawa. Sampai pusat ditarik. Disuruh lagi, bertobatlah kamu kepada Allah. Disuruh kita, dianjurkan kita bertobat. Tarik yang terakhir sampai di kerongkongan. Ya. Sampai di kerongkongan, pintu taubat pun sudah tertutup. Tidak ada lagi maaf bagi kita. Kalau sudah pintu taubat sudah tertutup, maka kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan dosa kita selama kita hidup di atas dunia ini. Tetapi kalau kita sempat bertobat, insya Allah mudah-mudahan dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah, terutama dosa terhadap Allah. Apa itu dosa terhadap Allah? Seperti kita lalai dalam sholat. Sholatnya lalai, Bu, lambat. Kadang-kadang habis waktu baru sholat. Puasa sering tinggal. Puasa wajib sering tinggal. Nah, kelupaan itu dimaafkan oleh Allah. Kalau mampu kita bayar. Ya, puasa kita mungkin waktu gadis dulu, waktu sedang lincah-lincahnya itu, sering kita meninggalkan puasa. Minimal sebulan Ramadan itu ada 7 hari. Bayar. Puasanya dibayar itu. Nah, kalau kita lupa membayar khilaf, mungkin kita bertobat kepada Allah, dosa kita dengan Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dosa kita terhadap manusia. Dosa terhadap manusia ini berat, Ibu. Berat sekali. Itu diceritakan dalam hadis sahih, manusia nanti di akhirat banyak yang bangkrut, banyak yang miskin, padahal mereka di atas dunia sholat, puasa, berzakat, kemudian lagi bersedekah, tapi dia pernah berbuat salah kepada orang lain, dia pernah berbuat dosa kepada orang lain, maka di akhirat nanti akan dipanggil orang yang, hei si Anu, hei Bu, kamu pernah tidak berbuat dosa kepada orang itu? Iya. Sempat kamu minta maaf? Tidak sempat minta maaf. Maka pahala salat, pahala puasa, pahala haji dipindahkan kepada orang yang pernah kita lakukan, kita zalimi, terus pindah ke dia pahala kita. Masih juga tidak cukup. Habis sudah amal ibadah kita transfer kepada orang tersebut, masih juga tidak cukup. Pindah dosanya kembali kepada kita, balik kepada kita. Kemudian kata Allah, hei malaikat, lemparkan mereka ini ke neraka. Begitu. Jadi banyak sekali orang yang bangkrut gara-gara kecil. Contohnya, kalau kita berdampingan rumah tangga, ada teman kita sebelah rumah nanam pucuk ubi, dia tidak ada di rumahnya. Kita pengen makan pucuk ubi, dia ngintip-ngintip orang dadu, petik pucuk ubi ini. Kita rebus, kita makan. Dan tak sempat kita minta maaf kepada mereka tersebut. Di akhirat ditanya, Bu, pada hari itu Bu makan pucuk ubi, si A punya, Ibu maling. Kena transfer dosa kita, pahala kita kepada orang. Dosa dikit. Maka dosa itu tidak cukup dengan minta maaf saja. Bu, minta maaf ya. Disebutkan kesalahan kita. Bu, pada hari itu Bu, saya pengen nanam pucuk ubi, kebetulan duit tidak ada nak beli pucuk ubi Bu saya ambil ya, minta maaf Bu. Disebutkan dosa. Tidak boleh minta maaf ya, minta maaf, belum sempurna maafnya, tapi disebutkan kesalahannya. Dengan suami, istri juga begitu. Pak,
hari itu Pak, Bapak kehilangan duit, Mama yang ngambilnya. Minta maaf Pak yo, bilang ya, minta maaf kepada suami, jangan diam-diam. Hai, bapaknya 7 keliling lari, oh ibu yang ngambil. Iya, ngapa tak bilang Bu, bapak lah sibuk carinya kemana-mana. Iya Pak, minta maaf Pak yo. Kemana itu? Beli lauk. Lauk cuma dia beli untuk makan sehari-hari kan. Nah itu apa-apa minta maaf gitu. Ngambil duit istri, ngambil duit suami, minta maaf. Dengan begitu juga suami juga. Suami sekarang ini banyak istri yang kerja dah. Suami kadang nimpo lah dengan istri. Malam ditimpo, siang ditimpo. Itu capek istri. Nah itu sekarang ini banyak itu ya, suami yang memberi beban kepada istri, yang kan, nah, itu tidak boleh. Yang bertanggung jawab adalah suami, ya, belanja suami, istri bekerja, itu pun suami yang harus belanja. Tetapi istri yang baik kerjasama, saling pengertian, ya. Suami tidak berduit, istri bantu, karena istri bekerja atas izin suami, saling menutupi. Ya, perbaharui hubungan keluarga. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, dalam perkawin itu harus bergaul dengan lembah lembut yang baik-baik. Itu kan antara suami dan istri. Jangan pula istri yang bekerja banyak duit, suaminya dapat hasil sedikit. Wah, kau ini makan duit aku terus, tidak boleh pula begitu. Karena disitulah letaknya kebaikan istri. Karena istri itu surganya di suami. Ingat Ibu, istri surganya di suami, bukan dengan orang tuanya. Kalau suami surganya dengan orang tuanya. Beda dengan ibu. Kalau suami ada rezeki yang banyak, dia ngasih duit sama mama, bapaknya, jangan dimarahin. Biarkan, disitulah surganya suami kita. Kesian dia. Kita taat dengan suami kita yang masuk surga, suami kita tinggal di luar, tidak masuk surga. Karena dia dihalangi oleh istrinya untuk membantu orang tuanya. Kau bantu orang tua, salah aku. Wah, itu tidak boleh gitu. Nah, jadi kalau istri surganya di suami, ya, di suami istri itu. Karena pernah Rasulullah pada Isra dan Mi'raj, Rasulullah pergi ke neraka. Dilihatnya di neraka itu banyak ibu-ibu yang masuk neraka. Padahal ibu-ibu banyak pergi pengajian, yo, pas sunat tidak pernah tinggal. Tidak, pengajian setiap hari, tadarusan, baca Quran, baca selawat. Nah, ditengok Rasulullah neraka ibu-ibu yang banyak masuk neraka. Kesian ibu-ibu. Lantas Rasulullah memberi kabar, ibu-ibu kalian harus banyak bersedekah ya, banyak beristighfar. Aku melihat dengan mataku sendiri, kata Rasul, ketika aku pergi ke neraka, ibu-ibu yang banyak masuk neraka. Lantas seorang ibu tegak mengacungkan tangannya, ya Rasul, saya ingin bertanya ya Rasul, kenapa sebabnya kami dari kaum ibu-ibu ini banyak masuk neraka dibandingkan kaum bapak? Itu diceritakan dalam hadis, kata Rasul, yang menyebabkan kalian masuk neraka, kalian banyak mengatai suamimu. Bu, jangan dikata suami bu, kalian banyak memaki-maki suamimu, kalian banyak mengomel-omel suamimu, kalian banyak menghilangkan jasa baik suamimu. Oleh sebab itulah kamu banyak masuk neraka. Jadi walaupun suami kita bagaimana bu, jahat, kalau kita kesanian, diam baik, jangan diomelin, diam baik gitu. Diam itu dalam arti apa? Bukan ngatu-ngatui, matilah kau lahaknya, bukan gitu ya. Diam dalam arti apa? Ya Allah, kembalikanlah suamiku ke jalan yang lurus. Itu diamnya. Doakan bu, doakan, ya Allah, kembalikanlah suamiku ya Allah ke jalan yang lurus, ke jalanmu ya Allah. Situlah surganya ibu. Kalau bapak tidak ada surga dengan suami istri, enak. Ibu ini sebenarnya dari bapak ditunjukin Allah kunci surganya ada. Bapak ada kunci surganya, tapi ibu-ibu ada kunci surga ditunjukkan. Kata Nabi, ibu-ibu mau masuk surga ya 4 syaratnya. Pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan.
Yang ketiga, menjaga auratnya, menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, taat kepada suami. Dakhalat jannata rabbiha, masuklah kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 syaratnya, Bu. Puasa, sholat ibu rajin, saya yakin. Puasa apalagi? Senin Kemis ibu ditambah lagi, tambah lagi puasa Daud. Kenalnya kita Nabi Muhammad ya dah, puasa Daud kita pakai juga sagina puasa ya dah. Sehari puasa, salida, hari puasa Daud itu. Tambah lagi dengan apa? Banyak bersedekah. Yakin ibu-ibu, banyak ibu-ibu ini pahalanya. Puasa hebat, yang sholat tepat waktu, puasa mantap, menjaga kehormatan dirinya lah pakaian muslimah. Kita harus pakaian muslimah. Tidak boleh, kata Nabi, ada orang yang berpakaian tapi tidak berpakaian. Artinya berpakaiannya sempit. Ya berpakaian tapi sempit, tubuhnya nampak, ya body gitarnya itu nampak. Tidak boleh ditampilkan itu. Itu membuat orang lain merangsang. Tidak boleh. Menjaga kehormatan diri. Kalau suaminya ada di tidak ada di rumah, istri jangan keluar rumah, meninggalkan rumah. Tidak boleh. Kalau suami tidak ada di rumah. Kalau suaminya ada di rumah, baru istri boleh keluar rumah. Permisi dengan suami. Kadang-kadang kita terbalik, Bu ya. Suami tidak ada di rumah, kita keluar terus. Ayo suami aku tidak ada juga di rumah, yuk kita pergi jalan-jalan ke mall. Nah itu. Padahalnya kalau suami tidak ada di rumah, kita tinggal di rumah, jangan kita boleh keluar. Suami ada baru boleh keluar. Artinya permisi dengan suami. Nah, itu menjaga kehormatan. Kita jaga kehormatan diri, kehormatan suami kita, keluarga kita dijaga kehormatannya. Jangan kita laporkan kepada orang lain tentang keburukan rumah tangga kita. Jangan kita masukkan ke dalam Facebook tentang keburukan rumah kita, tidak boleh. Kitalah yang tahu, antara suami dan istri. Kalau ada permasalahan, diskusi, adakan musyawarah, saling keterbukaan. Nah, itu ya, supaya kita bisa mengintrospeksi diri masing-masing antara suami dan istri, apa kelemahannya, di mana kami salah, sehingga menjadi baik, menjadi akur kembali. Nah, itu tujuannya. Nah, yang keempat ini berat. Wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Taat suami ini payah, Bu. Berat. Enak nian suami itu. Kami disuruh taat, dia dewe kayak setan. Nah, itu kan banyak gitu, Bu. Oh, malas kami tidak mau. Nah, itu kadang-kadang gitu, Bu. Dalam hati kita jengkel. Tapi berlawanan. Begitulah kita untuk mendapatkan surganya Allah. Iblis ngoda, ya apalah suami kau tuh. Dibilang jahatnya ke bawah, masa kamu patuh dengan dia? Iblis sering menggoda. Iblis memang hebat, Bu. Iblis nih, Bu, digodanya dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Itu ceritakan dalam Al-Quran tuh. Ya, surah Al-A'raf ayat 19 sampai 17, ayat 17 dan 18 setelah itu ya. 16 17 ini dalam surah Al-A'raf itu. Ya, diceritakan, aku datangi kata iblis dari kanan, dari depan, belakang, kiri, kanan, kiri. Aku goda manusia supaya manusia tidak akan bersyukur kepada Allah, supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu digoda. Banyak godaan itu, Bu. Nah, maka kalau istri taat kepada suami, insya Allah dia akan menjadi istri yang soleha. Payah jadi cari istri soleha itu, Bu. Ya. Ada diceritakan ada seorang istri yang dimarahi suaminya setiap hari. Suaminya benci mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Sedangkan istri ini ahli ibadah. Bismillah tidak pernah tinggal dari mulutnya, lisannya. Setiap apapun perbuatannya dia bismillah. Ya, nyuci piring dimulai bismillahirrahmanirrahim. Masak ambil kuali bismillahirrahmanirrahim. Suami dengar, marah suaminya. Apa kau sebut itu? Bismillah, bismillah, bismillah terus. Apa untungnya? Awas. Kalau kau ucapkan bismillah, kau remukkan mulutmu. Itu suaminya, Bu, jahat nih anu. Tapi dia dah baik, terus ibu tuh tidak pernah melawan. Suaminya tidur, diambilnya selimut, bismillahirrahmanirrahim. Itu, Bu, hebat bismillah itu, Bu.
Ya, suaminya masuk rumah, ngetok pintu, nerjang pintu, dibuka Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bilang tadi? Suaminya, istrinya diam, tidak pernah melawan. Pada suatu ketika suaminya punya ide supaya istrinya tidak bisa lagi mengucapkan bismillah. Pergilah dia ke hutan dan bawa karung. Karena suaminya ini tukang cari kayu bakar. Pergi ke hutan, dia tahu di hutan itu ada sarang lebah. Oh, dipanjatnya lebah itu, sarang lebah itu, dan sarangnya tuh dimasukkannya ke dalam karung dengan lebah-lebahnya, diikatnya kuat-kuat, dan diintipnya orang berjalan, ada yang datang, dia titipkan makanan itu, sarang lebah itu kepada orang tersebut, minta sampaikan kepada istrinya, Pak, tolong sampaikan ini kepada istriku, bilang ini adalah titipan dari suamimu, isi yang di dalam karung ini adalah makan yang lezat. Nah, dengan syarat setelah sampai di rumah dibuka karungnya. Jadi orang ini yang bawa ini orang jujur pula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ini ada titipan dari suamimu. Apa ini Pak? Makannya yang lezat. Diambilnya Bismillahirrahmanirrahim. Diletakkannya di atas meja. Orang tadi pun pulang. Istrinya termenung. Kata Bapak tadi, ini makanan yang lezat. Kalau makan yang lezat ini tidak boleh makan dewean, harus nunggu suami. Tidak jadi dia buka Bu karungnya, harus nunggu suami. Jadi kalau ada makan yang enak-enak Bu, walaupun sedikit, jangan dibu makan, tunggu suami ya. Tanggung dibikin nian doren si biji, ya sudahlah buang. Kulitnya simpan ya, nampak tahu suami aduh lagi itu. Kulitnya disimpan, buang jauh, nanti datang bapak kamu marah dia. Nah, itu bahannya disimpannya Bu, kulit disimpan aja, dia buka, diangkat jalah karung tadi, diletakkannya di bawah tempat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari suaminya datang. Buka istrinya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana makan itu? Apa? Tak makan. Nengok mulut istrinya masih bagus, masih ngucap Bismillah. Ada Bang, ngapa tak makan? Kata orang tadi, katanya makan yang enak. Kalau makan yang enak, Bang, saya dah tega makan dewean. Pasti saya nunggu Abang. Kan tidak pernah saya makan itu tidak bersama dengan Abang makan yang enak-enak. Oh, itu ya. Ambil. Diambillah oleh istrinya Bismillahirrahmanirrahim. Diangkatnya, diletakkannya di atas meja. Kata suami, buka. Istrinya penurut. Dibukalah istrinya tali ikatan tadi, tahu. Ambil makanan itu. Jadi kata istrinya, berdualah Bang kita ngambilnya, karena makan yang enak. Tidak, kau yang ambil. Istrinya takut dengan suaminya, taat patuh kepada suaminya, istrinya mengambil makanan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dimasukkannya tangannya ke dalam karung, dipegangnya, kok makanan keras, makanan apa ini? Dalam hatinya berkata demikian, mau makanan apa ini? Angkat, kata suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali diangkat ya Bu, apa yang terjadi? Sarang lebah berubah menjadi sebongkah emas Bu. Sekali angkatnya emas. Suaminya terkejut, dan ketika itu suaminya tunduk kepada suaminya, istrinya minta maaf dia kepada istrinya, dan diceritakannya dari awal sampai akhir tentang peristiwa dia mengambil sarang lebah tadi dan tujuannya. Ketika itu dia sadar dia menjadi seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan baik terhadap istrinya, bertobat dia. Kenapa dia bertobat Bu? Lantaran pelayanan seorang istri yang soleha. Begitu Bu, kalau istri. Jadi dia jadi orang kayanya dia Bu. Dia rajin bersedekah karena dapat emas, sebongkah emas. Berubah. Itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amalannya cuma Bismillah Bu, yang sering diucapkan. Kalau kita jarang kadang Bismillah Bu. Makan lupa sudah kenyang, aku udah Bismillah, ngulang lagi Bismillahnya Bu, ya nak? Jarang gitu. Kalau datang dari kerja capek,
nuang air penuh, lupa baca bismillah, enggak lekanya, bismillah ada, bercampur dengan setan minumnya, jarang. Maka itu manusia ini supaya dia sadar insaf perlu diuji oleh Allah, diberikan sakit. Sakit itu bagus, Bu. Jangan kita buat azab Allah, bukan. Sakit itu peringatan kepada kita supaya kita ingat dengan Allah. Allah beri sakit sedikit saja, sakit gigi. Yang lainnya yang susah. Ketika sakit, banyak orang sakit, Bu, ingat dengan Allah. Gelasnya belum lagi dibuka, Bu, baru pegang kelas. Allahu Akbar. Allah letak sini, Bu. Allah letak lepas dari mulutnya. Bismillah. Bismillah. Kalau sudah sakit, dah sehat, buka kok. Dah ingat lagi dengan Allah. Maka kita harus diuji, Bu. Tidak dibiarkan saja kata Allah, kamu mengucapkan saya beriman, saya taat, siapa tuh apanya. Diuji dulu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam Quran, apakah manusia itu mengira dia aku biarkan saja mengatakan dia beriman, tetapi belum aku uji, maka kitanya harus diuji. Ibu untuk menjadi orang yang saleh diuji oleh dengan suaminya. Ketika suaminya jahat, membosankan, menjengkelkan, ibu tetap tabah dah, tetap mendoakan dia dah. Ini ujian bagi ibu-ibu mengenang kita kematian. Kalau sudah mati, meninggal, tidak ada lagi dapat, Bu. Tidak ada bisa kita perbuat lagi, ya Bu, tidak bisa kita perbuat lagi. Ini berapa, Bu? Lewat pula jamnya, Bu. Lewat jam, habis jam kan. Nah, tidak bisa lagi kita perbuat. Maka menyesal, Bu, sebelum minta maaf dengan suami. Kadang-kadang, Bu, saya tukang mandi mayat, mengapanin mayat, ya, sampai saya membacakan talqin bagi yang talqin. Dan banyak juga masjid-masjid di sekitar sini yang berlatih praktek memandikan jenazah. Ya, ada beberapa masjid yang saya ajarkan di sekitar Kota Baru ini. Kemarin ada tingkat kecamatan juga saya latih. Nah, kadang-kadang sudah meninggal baru timbul penyesalan. Pak Ustadz, apa, Bu? Boleh tak saya menyium suamiku? Suami sudah menjadi mayat, baru nak dicium. Saya jawab, Bu, terlambat. Ngapa, Pak? Kami nak cium, Pak. Ngapa waktu hidup hari tidak mau cium? Meninggal keras, Bu, tidak ada guna lagi, Bu. Itu batal tak, Pak? Batal lidah, tapi tidak guna lagi nak cium-cium. Cium itu, Bu, waktu hidup masih sehat, ciumlah. Inilah meninggal baru nak cium minta maaf, Pak, kami banyak dosa. Karena ngapa dah hidup minta dosa. Ya, dengan meninggal baru nak cium. Ya, boleh, Bu, boleh. Suami cium istri, istri cium suami, boleh. Kalau ketika meninggal siapa duluan yang meninggalkan, boleh dicium, tidak ada batal, boleh. Cuma itu tadi sudah terlambat. Tidak ada dia mengatakan, kau sayang nian kepada aku. Tidak ada dia mengatakan lagi, ya. Tidak ada baku, be. Ya, tambah marah, tak jengkel, dia tidak bisa lagi ngomong apa-apa, lah meninggal, tak ada apa-apa lagi. Ya, kalau udah meninggal itu yang penting bukan ciuman, doakan mereka, doakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'atihi wa'fu anhu. Kalau dia istri kita, suami kita, kalau dia istri, Allahumma firlaha warhamha wa'atiha wa'fu anha. Doakan, itu yang paling bagus, doakan. Jangan ya, nangis dengan cium. Nah, itu salah, itu salah kaprah, Bu, ya. Jangan cium udah meninggal, itu tidak terlambat, tidak, Bu. Jadi waktu sehat itulah baik-baik ya beribadah kita. Karena berbaik kepada suami atau suami berbaik kepada istri itu nilainya sangat besar sekali, karena itu nilainya ibadah kita keseluruhannya ini, puasa kita, zakat kita, salat kita, semuanya itu menjadi bekal untuk di akhirat nanti. Bekal kita, Bu, berbanyak bekal. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu mempersiapkan bekal dan sebaik-baik bekal itu adalah
takwa. Kapan kita bekal itu kita buka, kita makan, nanti di akhirat ibu bawa bekal, ini bawa bekal, semua bekal, suami kita bawa bekal, masing-masing kita bawa bekal, tidak ada bekalnya kunsian, tidak ada. Tapi bekal kita antara satu dengan yang lain berbeda, tidak sama. Bu, bekal ibu mana buka bu? Tengok, alhamdulillah, kata ibu yang satu, bekal aku enak nian, lengkap semuanya, apa yang aku inginkan ada di dalam bungkusan bekalku. Sekali buka, ya Allah, bekalku ya Allah, daging busuk, tidak pernah nanam beribadah di atas dunia, bekalnya daging busuk, ya Allah, ngapa kau ya Allah kasih aku ini? Begitu pula suami, bu, bekal ibu lengkap bu, apa yang ibu pinta ada di dalamnya, aku bu tidak ada bu, kasih bu, tidak bisa. Itulah kata ibu, bapak dulu tidak pernah bangun malam, tidak pernah salat tahajud, bapak pergi mancing, nah itu malam mancing. Nah, itu kami sedang sering pengajian, bapak ada pernah sering pengajian. Nah, itu dibuka nanti bu di akhirat bekal kita itu bu, itu pasti terjadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa, kata Allah, berbuat suatu kebaikan sedikit ya, sebejat biji atom, akan aku perlihatkan. Dan barang siapa juga berbuat kejahatan sekecil-kecil apapun, akan aku perlihatkan nanti di akhirat. Diperlihatkan bu, jangan khawatir, ibu ngaji di sini itu diperlihatkan oleh Allah nanti di akhirat nanti. Ada shootingan, nih kamu pergi ngaji pahalanya sekian. Karena kalau kita melangkah dari rumah ke sini, itu dihitung oleh malaikat langkah kita. Bagi yang pakai motor, dihitung rodanya berputar. Begitu bu. Jangan pula waktu berjalan kaki rajin ke masjid, waktu ke motor, ada motor rajin ke mall, ke masjid kurang, nah itu terbalik gitu ya. Rajin, dihitung bu. Nanti di akhirat nanti, maka tergantung dengan kita hidup di atas dunia ini. Kalau banyak amal kita kerjakan yang baik-baik, insya Allah ibu ini pertama salat, puasa, ya, jaga kehormatan tadi dan taat kepada suami, insya Allah itu sudah ibu mendapatkan tiket dakhalat jannata rabbiha, masuklah kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amalnya yang benar ya, amal yang benar, sholatnya benar, puasanya benar, kemudiannya menjaga kehormatan dirinya benar, taatnya benar, benar. Sholat dulu yang pertama, sholatnya harus benar. Bagaimana sholat yang benar itu? Sholat yang menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Pakai telkungnya benar. Ada orang pakai telkung di sininya terbuka, nampak rambut, tidak sah. Ada yang bertelkung juga untuk sholat, ikatnya di sini, di leher sini, katanya di sini, nampak di sini aurat. Boleh saja di sini, tapi di sini alas dengan kain. Ya. Itu cara berpakaian, karena kehusukan sholat, kesempurnaan sholat itu tergantung dari yang sebelum-sebelumnya, mulai dari berwuduknya, mulai dari berpakaiannya, baru sholatnya. Jadi kalau sholatnya mantap, wuduknya salah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya mantap, masang telekungnya tidak benar juga tidak sah. Dia saling keterkaitan bu. Mulai dari beruduknya, dia hati-hati, bukan sholat saja, uduknya juga harus benar, ya, nyucinya harus sampai, airnya harus benar, ya, air yang suci lagi menyucikan, jangan sembarang nak cepat. Basah rambutnya harus benar, ada terkena di sini, ya, masang mengusuk mukanya harus benar, jangan sayang-sayang kalau ada listipnya takut copot, ya, ini kan gini-gini, ya, nah itu harus benar. Ambil uduknya harus benar, baru secara telkung ini yang banyak, apalagi di bulan Ramadan. Perhatikan di belakang, kadang dia sholat kakinya terbuka di belakang, nampak. Ketika nampak orang auratnya terbuka, maka sholatnya tidak sah. Syarat sah sholat itu menutup aurat. Ya, kalau kita sholat dewean terbuka kaki, kita tidak tahu. Wallahu alam, yang tidak tahu dimaafkan oleh Allah.
Kalau dia pandang orang, oh aurat ibu terbuka, dah sah, kita sholat, ulang lagi kita sholatnya. Nah itu sholat itu Bu, diperbaiki niat. Nah ketika takbir mulai sholat itu harus bagus, Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan takbir, hati kita berkata, sholat apa waktu itu? Berapa rakaat? Itu ketika takbir, Allahu Akbar. Niat, menjatuhkan niat ketika takbir. Al-qasdu sai' mu'tarinam bi fi'li, mengkasatkan, meniatkan sesuatu itu langsung memperbuatnya. Allahu Akbar, itu niat menjatuh, terlintas saja di hati kita, berkata aku salat maghrib 3 rakaat untuk imam, terlintas saja di hati kita, itu sudah sah ketika kita mengangkat takbir. Bukan usallinya itu tidak termasuk rukun ya, itu cuma penguat niatnya supaya kita ingat. Kalau tidak pakai usalli tidak apa-apa ya. Nah, yang penting niat. Allahu Akbar. Rukun salat pun pertama niat itu dipasang Bu. Jangan lupa, kalau niat tidak dipasang, hati kita kosong. Kalau kosong, siapa yang masuk? Setan masuk Bu, ngumpul di dalam. Ketika takbir Allahu Akbar, di hati kita berkata, wah kunci aku yang hilang kemarin ada di atas tas, ada kulkas. Oh aku hari Minggu besok ada acara ini. Teringat semua ketika Allahu Akbar. Siapa yang mengingatkan itu? Iblis. Diingatkannya semua Bu ketika takbir. Kenapa? Hati kita kosong, maka harus diisi ketika takbir itu. Kita niat sholatnya apa? Karena Allah Ta'ala. Itu di hati, mantap. Jadi lari iblisnya, mengusir iblis di hati kita, banyak mengingat Allah, zikir gitu. Nah itu Bu, jadi kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kosong, sudahlah melayang, pikiran kita melayang ke sana ke sini. Maka sholat inilah yang dahulu dihitung, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya sempurna, amal yang lainnya sempurna lagi. Puasa ibu, zakat ibu, sedekah ibu, semua dihitung oleh Allah Subhanahu. Tetapi kalau sholatnya belum sempurna, yang lain dipending dulu, belum bisa dinilai. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Apabila salat itu sempurna, maka sempurnalah amal yang lainnya. Apabila salat itu tidak sempurna, maka yang lain pun ikut tidak sempurna, belum dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Bu, ingin bertanya Bu, ada yang bertanya Bu? Nah, bacaan siapa yang membacanya akan Allah beri pahala, dan nilai pahalanya bermacam-macam. Kalau dia ketika membaca definisi Al-Quran itu, jadi Al-Quran adalah bacaan, dan siapa yang membacanya akan mendapatkan pahala. Beda dengan kitab-kitab yang lain cuma kita membaca mendapat ilmu, tapi kalau Al-Quran kita membacanya dapat ilmu dan dapat pahala. Kalau berwudu lain pahalanya, kalau tidak berwudu ada lagi pahala, ada kadarnya ya, ada kadar tertentunya ketika kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada lagi definisi-definisi lain, banyak pengertian Al-Quran itu, banyak Bu ya, itu Bu. Jadi yang jelasnya Al-Quran itu adalah bacaan Bu. Qara asal katanya qara ya, bacaan ya. Ada lagi mulai Bu? Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocong ya. Nah, jadi kita ini ada dua hubungan. Ada hubungan hablum minallah, ada hubungan hablum minan nas.
Kedua-duanya ini harus seimbang. Hubungan dengan Allah kita baik, yaitu perantaraan ibadah kita kepada Allah. Hubungan terhadap manusia juga baik. Maka bagaimanapun dalam kehidupan ini kita disuruh untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling memberi nasihat. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, kita nasihat, kita tegur. Dan kita tidak boleh pula orang itu jahat, kita tidak mau menegurnya. Jangan. Kita termasuk berdosa. Ketika orang itu melakukan suatu kesalahan, maka kita tegur. Itu tidak baik. Dengan perkataan yang mulia. Tidak boleh dengan kasar. Karena disitulah letaknya kita sebagai jihad kita. Kita memperjuangkan agama Allah. Memperjuangkan suatu kebaikan. Tidak boleh satu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Walaupun orang itu menjengkelkan sekali, namun kita tetap berlapang dada. Harus bertutur kata yang mulia. Mungkin dengan tutur kata yang mulia itu membuat hatinya menjadi baik. Tingkah lakunya menjadi baik. Akan sadar dia. Karena di dalam perbuatan yang mulia itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam perbuatan yang jahat, itu ada di dalamnya syaitan. Itu harus kita lawan. Jangan kita dimasukkan syaitan, dilawan pula. Kejahatan dilawan dengan kejahatan, jangan. Jadi kalau ibu ada orang menjengkelkan kita kesal, ya tetap kita perlayanan dengan lemah lembut yang baik, Bu, ya. Karena disitulah letak amal ibadah kita, ya. Barangkali lain, Bu? Ya, ada belakang, ya. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, saya baru sekali di sini dan saya tadi mendapat pesan dari Pak Nur Habibullah, karena dia tidak bisa mengisi sini karena dia yang menunjuk saya, dan mereka juga menyampaikan pesan PPMT, ya, menyampaikan pesan kepada kita semua. Dia pesannya salam buat ibu-ibu semuanya, ya, supaya ibu dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun, sehingga pengajian ini tetap berjalan sebagaimana biasanya, karena pengajian ini adalah merupakan syiar, walaupun hanya beberapa orang misalnya, namun tetap kita terus berlanjut, tidak boleh padam. Begitulah untuk memperjuangkan kebaikan itu sampai kapan? Akhirlah hayat kita, sampai kita meninggal. Kalau kita meninggal tengah-tengah giat-giatnya melakukan syiar Islam, maka kita termasuk orang yang syahid, syuhada. Orang syuhada pasti tempatnya di dalam surga. Nah, itu mudah-mudahan kita semua sini termasuk orang-orang yang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita nanti. Barangkali inilah, Bu, yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan dan atas kekurangan, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.